Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sedayu Group hari ini, tentunya dengan tema vaksinasi tingkatkan imun untuk kebaikan bersama. Baik, jadi seperti yang kita ketahui, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini terus berjalan. Sudah dari beberapa bulan lalu sampai saat ini nggak henti-henti, semua pihak terlibat untuk melancarkan, mensukseskan program vaksinasi ini. Jadi program ini juga disiapkan tidak hanya untuk golongan-golongan tertentu, tapi untuk seluruh masyarakat umum dan juga saat ini sudah bisa digunakan untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas. Yang tentunya tadi juga sudah bicara dengan teman-teman dari Dinkes sebelum acara ini dimulai, malah sekarang untuk calon penerima vaksin yang komorbid atau mempunyai penyakit bawaan juga sudah mempunyai beberapa alternatif vaksin yang bisa dipilih untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita harapkan program vaksinasi ini bisa sukses untuk melawan pandemi COVID-19. Nah, saat ini Agung Sedayu Group bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Yayasan Buddha Suci Indonesia, kemudian juga Kementerian Kesehatan, juga ada TNI dan Polri yang kita bersama-sama menggelar sentra vaksinasi COVID-19 di berbagai lokasi milik Agung Sedayu Group yang sudah dimulai dari April 2021 kemarin. Ini dalam rangka membantu upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi nasional demi mencapai target 1 juta vaksin per hari agar segera tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok atau komunitas di masyarakat. Tentunya SECI Indonesia bersama Agung Sedayu Group akan terus bersama-sama dengan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak terdampak pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan semua yang hadir di sini. Saya sendiri adalah Evelina Setiawan, saya Corporate Marketing and Promotion Director Agung Sedayu Group yang pada hari ini akan bertindak selaku host dari acara ini. Dan juga saat ini telah hadir perwakilan dari Yayasan Buddha Suci, yaitu Bapak Winarso. Beliau adalah relawan dari Yayasan Buddha Suci Indonesia. Selamat siang Pak Win. Selamat siang Bu, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan kemudian tamu istimewa kita pada hari ini adalah perwakilan dari Dinas Kesehatan yang selama ini luar biasa bersama timnya membantu proses pelaksanaan vaksinasi, yaitu Dr. Yudi Dimyati MKM. Beliau adalah Kasudin Kesehatan Jakarta Utara DKI Jakarta. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Dokter, di tengah kesibukan yang 24 jam sehari dari Senin ketemu Minggu terus menggiatkan program vaksinasi ini, Dokter masih berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita di sini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lagi lebih lanjut, mungkin kita saksikan satu video yang bisa merupakan satu inspirasi dari pengalaman vaksinasi yang kita dapatkan dari beberapa narasumber kita. Wahai saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, mari kita bergandeng tangan, satukan hati dan pikiran. Bersama-sama kita lawan COVID-19. Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar menjaga kesehatanku dan saudara-saudaraku. Nanti setelah vaksin, kalau ada gejala demam, minum aja Panadol atau paracetamol ya. Tarik nafas dulu. Vaksinasi bisa membantu mencegah perburukan lebih jauh saat tertular COVID-19. Saya sudah divaksin 2 kali. Cuma lepas masker sekali aja saat makan bersama, jadi terpapar. Tapi bersyukur karena sudah divaksin, gejala yang saya alami sangat ringan. Saya sudah 2 kali divaksin, namun saya tetap berusaha senantiasa menjaga protokol kesehatan demi keselamatan saya dan keluarga. Kami di garda terdepan sudah divaksin. Pekerjaan kami banyak bertemu orang dan kami sudah divaksin. Mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19 demi Indonesia sehat. Menarik ya, video singkat tapi cukup inspiratif. Kita lanjutkan. Jadi sering sekali kita mendengar pertanyaan, mengapa vaksinasi itu penting? Nah, di sini sudah ada Dr. Yudi, saya akan menanyakan, dengan
semakin meningkatnya kasus serta banyaknya varian baru dari virus corona ini, vaksinasi sangat dibutuhkan segera atau bagaimana nih Pak? Kemudian apa yang menjadi latar belakang dan tujuan diadakannya vaksinasi secara massal ini? Mungkin Pak Dokter bisa bantu jelaskan Pak? Baik, makasih Bu Evelyn. Upaya penanggulangan COVID-19 harus tetap dilakukan secara masif dengan beberapa strategi, mengingat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah memberikan dampak besar bagi perekonomian dan kehidupan sosial. Tingkat kerentanan masyarakat juga semakin meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit melalui upaya vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien sehingga saat ini dalam mencegah beberapa penyakit menular berbahaya. Ini sudah terbukti pada anak-anak kita ataupun bayi yang sebelum vaksinasi COVID ini juga sudah melakukan vaksinasi dari namanya imunisasi dasar. Jadi itu di situ ada macam-macam jenis vaksin yang sudah diterima oleh anak-anak kita dan sudah terbukti efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit menular. Sejarah telah mencatat besarnya peranan vaksinasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan, bahkan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, serta mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan juga melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Itu, Bu. Jadi, kenapa perlunya adanya vaksinasi secara massal. Baik. Kemudian juga kita jumpai masih banyak masyarakat yang belum paham betul apa manfaat serta usaha yang harus dilakukan untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok ini. Mungkin bisa dibantu jelaskan, Dokter, apa sih yang dimaksud dengan kekebalan kelompok atau herd immunity dan apa juga ini tujuannya sampai program vaksinasi digalakkan terus-menerus seperti ini? Ya, kita mesti kenal dulu apa itu herd immunity. Herd immunity yang juga dikenal dalam bahasa Indonesia adalah kekebalan kelompok. Adalah perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi kebal, baik melalui vaksinasi ataupun kekebalan yang dikembangkan melalui infeksi sebelumnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendukung pencapaian herd immunity melalui vaksinasi. Jadi bukan dengan membiarkan penyakit menyebar melalui segmen populasi manapun. Karena ini akan mengakibatkan kasus dan kematian yang tidak diharapkan. Jadi sebenarnya dulu kita pernah dengarkan, ya sudah, nggak usah vaksin, nanti lama-lama juga kebal. Bisa, tapi akan banyak sekali yang akan meninggal, baru tercapai namanya herd immunity. Nah ini yang dicegah oleh WHO, yaitu dengan vaksinasi. Herd immunity terhadap virus COVID-19 harus dicapai dengan melindungi orang melalui vaksinasi, bukan dengan memaparkan mereka. Jadi bukan diberi virus yang menyebabkan penyakit atau kematian. Jadi pemberian vaksin melatih sistem kekebalan tubuh untuk menciptakan protein yang melawan penyakit yang dikenal sebagai antibodi. Seperti yang saat ini terjadi saat terpapar suatu penyakit. Namun hal yang terpenting dalam vaksin bekerja tanpa membuat tubuh sakit. Jadi bedanya antibodi, karena ada orang yang sudah terpapar COVID, belum vaksin, antibodinya terbentuk. Atau orang yang divaksin, antibodinya juga terbentuk. Yang satunya sakit, yang satunya tidak sakit. Ini antara yang terbentuknya antibodi karena vaksin dan karena sakit.
Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, hal penting yang perlu diperhatikan juga menyangkut cakupan pelaksanaan, karena konsep kekebalan kelompok atau herd immunity dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata di seluruh wilayah, sehingga sebagian besar sasaran secara tidak langsung akan turut memberikan perlindungan bagi kelompok usia lainnya. Berdasarkan rekomendasi WHO dan ITAGI atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, bahwa pembentukan kekebalan kelompok herd immunity dapat tercapai dengan sasaran pelaksanaan vaksinasi minimal sebesar 70%. Alhamdulillah, DKI Jakarta sudah 110%, Bu. 110%. Luar biasa. Yang terjadi DKI pun ikut divaksin. Jadi total yang sudah divaksin itu sebenarnya sudah melebihi dari jumlah penduduk DKI, yaitu 9,5 juta orang. Sedangkan penduduk DKI itu yang bisa divaksin hanya 8,2 juta orang. Jadi udah hampir 110% ini. Jadi kayaknya yang 70% sudah terlewati. Ya, silakan. Ini luar biasa sih Pak. Memang satu pencapaian yang saya sebagai warga DKI, warga Indonesia, saya bangga sekali. Di rumah saya ada beberapa ART yang bukan penduduk Jakarta, itu sudah divaksin dan sudah lengkap 2 kali. Jadi ya itu ya, sampai 110%, karena orang bukan penduduk DKI pun sudah divaksin ya dokter ya. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya nih dokter, dalam hal ini pemerintah, Dinas Kesehatan sudah bekerja sama tentunya dengan banyak pihak agar proses vaksinasi massal ini bisa berjalan dengan cepat kan dok? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi saat bincang-bincang, vaksinasi ini bukan hanya tugasnya tenaga kesehatan, bukan tugasnya Menteri Kesehatan, tapi ini adalah tugas kita bersama untuk supaya kegiatan vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik dan secepat mungkin. Bagaimana bisa cepat? Ya, salah satunya yaitu untuk kecepatan cakupan vaksinasi diperlukan kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor di luar kesehatan, baik internal lintas sektor dalam pemerintahan maupun masyarakat dan swasta. Jadi semua harus digandeng, baik dalam membantu SDM tim vaksinasi maupun pengorganisasian pelaksanaannya. Misalnya sektor di luar kesehatan membantu dari segi administrasi dan pengerahan sasaran. Masyarakat swasta membantu menyelenggarakan sentra vaksin. Ini banyak sekali sudah kita lihat pun di lapangan, bukan hanya di sentra vaksin pun. Jadi kalau petugas kesehatan masuk ke suatu sentra vaksin tanpa didukung oleh yang tim di luar kesehatan, yang nggak akan bisa jalan. Siapa yang mau mengerahkan masanya, siapa yang mau menyediakan tempatnya, ini seperti itu. Iya. Jadi memang menarik ya dokter ya. Jadi sebenarnya kita sebagai bagian terkecil dalam negara ya, masyarakat itu juga bisa turut berpartisipasi. Misalnya menganjurkan atau mengajak tetangga-tetangga atau orang-orang di sekitar kita, yuk vaksin yuk, biar semua sama-sama sehat. Nah itu sudah bisa mulai dari sana juga kan ya dokter ya. Nah, kita dalam hal ini Agung Sedayu Group juga selalu mensupport semua program pemerintah, apalagi dalam masa pandemi ini. Nah, ini juga beberapa kali kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam proses pelaksanaan vaksinasi. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, mungkin bisa kita saksikan satu video lagi yang tentunya tetap membahas tentang pelaksanaan vaksinasi di Agung Sedayu Group. Silakan. Berbekal dedikasi untuk capai tujuan, selalu bekerja sama, siap melayani. Berbekal dedikasi untuk capai tujuan, selalu bekerja sama, siap melayani. Pengembang yang terpercaya dan bermutu tinggi, menjaga sepenuh hati profesionalisme kami.
Agung Sedayu Group berkomitmen untuk mendukung program pemerintah bahu-membahu melawan COVID-19. Oleh karena itu, kami berupaya untuk berpartisipasi menyediakan tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk vaksinasi. Kali ini di Peak Avenue, target sasaran vaksinasi adalah sejumlah 20.000 orang. Sebelum ini, kami juga menyediakan lokasi vaksinasi di mall kami yang lain, yaitu Mall of Indonesia. Kedepannya, kami tetap berharap dapat membantu mensupport pemerintah demi kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Harapan kami tentunya pandemi COVID-19 bisa segera teratasi, baik di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih. Terima kasih videonya. Jadi itu adalah salah satu sentra vaksin yang Peak Avenue di Jakarta Utara yang tersedia. Nah, pada saat video ini dibuat memang waktu 2000, tapi karena itu sekitar bulan April Mei, kemudian terus berjalan dan kita mempunyai target 50.000 vaksinasi per bulannya. Nah, ini sampai hari ini Peak Avenue masih terus menjalankan program vaksin tersebut. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya, masih ke Dr. Yudi. Ini menarik nih dok, dari hasil pengamatan kemudian juga analisa. Kenapa ya sampai saat ini masih ada masyarakat yang tetap menolak untuk divaksin? Mungkin dokter bisa sampaikan kenapa bisa seperti itu dan upaya-upaya apa yang terus dilakukan oleh Dinkes DKI dalam hal ini. Ya, masyarakat menolak itu karena ada berbagai macam ya. Yang pertama yaitu ketidakpercayaan terhadap adanya virus. Ini biasanya pada orang-orang yang belum pernah terpapar, jadi tidak merasa sejak awal kemunculan virus COVID, banyak masyarakat tidak percaya keberadaannya, menganggap bahwa virus adalah propaganda, konspirasi, hoax, hingga upaya mencari keuntungan dengan menebar ketakutan, ketidakpercayaan terhadap virus, otomatis membuat masyarakat juga tetap tidak percaya pada virus, otomatis juga tidak percaya pada vaksin. Jadi adanya virus juga tidak percaya, nggak mungkin dia mau divaksin. Nah, yang kedua ini adalah kurangnya pengenalan terhadap vaksin. Vaksin itu apa aja sih vaksin yang ada di Indonesia ini? Taunya hanya 2 macam atau kenalnya hanya 1 saja, yaitu biasanya Sinovac. Ya, ini Sinovac adalah vaksin pertama yang datang di Indonesia, ini yang paling top ini, paling top karena yang memang paling pertama ya. Sinovac ini platformnya ini dibuat oleh Sinovac Research and Development Ltd, kemudian platform dari jadi virus yang dilemahkan atau inactivated virus. Kemudian interval pemberiannya 28 hari secara disuntikan ke dalam otot dan suhu penyimpanannya 2-8 derajat. Ini juga jumlahnya sudah mulai berkurang sekali karena kita sudah mulai banyak sekali masuk jenis vaksin yang lain. Ya, bisa jenis vaksin selanjutnya AstraZeneca. Ini yang kedua, ini datang pada bulan Mei di Indonesia. Di tempatnya Pak Win juga sudah kita pertama kali datang langsung pakai AstraZeneca juga. Memang ini kurang populer karena banyak orang merasa efek samping yang ditimbulkan tinggi sekali. Nah, padahal kalau orang yang mengerti tentang vaksin, kenapa dulu waktu bayi anaknya divaksin panas, kok tidak ada yang komplain ya? Tapi giliran yang bersangkutan vaksin AstraZeneca panas, kok komplainnya kemana-mana.
Jadi kalau pada saat bayi anaknya dikomplain, anaknya divaksin panas, tidak ada yang komplain. Tapi kalau bapak ibunya yang divaksin AstraZeneca panas, komplainnya bikin status ini AstraZeneca jelek gitu. Rame jadinya. Padahal itu semakin dampak KIPI-nya tinggi, itu selama tidak membahayakan badan, itu justru sebenarnya proses pembentukan antibodi di mana tubuh adaptasi terhadap dalam pembentukan antibodi tersebut. Makanya butuh terjadinya kenaikan suhu badan. Ini juga, tapi interval pemberiannya lebih lama, yaitu 12 minggu atau 3 bulan. Ya, mungkin bisa lanjut. Moderna ini yang terbaru, yaitu di bulan Agustus sudah bisa digunakan dengan interval sama dengan Sinovac 28 hari, pemberiannya intramuskular. Nah, ini suhu penyimpanannya memang lebih rumit dibandingkan AstraZeneca dan juga Sinovac karena penyimpanannya di suhu minus 20 derajat. Pada saat sampai di fasilitas kesehatan untuk vaksin itu sudah harus mencair. Jadi kalau mau divaksin jam 8 pagi, jam 5 subuh sudah harus dikeluarkan dari refrigeratornya, kemudian dicairkan dulu sampai kemudian dimasukkan ke dalam suhu 2-8 derajat. Ini lebih rumit dibandingkan AstraZeneca yang bentuknya memang sudah cair dan Sinovac sama. Nah ini Pfizer yang terbaru, ini yang bisa digunakan pada selain pengganti, ini penggantinya Sinovac, di mana bisa digunakan di usia di atas 12 tahun. Jakarta Utara kita memiliki 58.000 dosis. Nah, 58.000 dosis, tapi saya bingung karena bukan bingung menyuntikannya, Bu, Pak Ibu, tapi siapa yang mau disuntik lagi gitu dosis 1 ini? Karena kita sudah susah mencari sekarang ya, dokter ya. Ya. Sudah untuk Jakarta Utara 105%. Jakarta Utara 105%. Jadi kita juga bingung mau cari siapa lagi yang mau. Akhirnya kita buka open untuk se-DKI yang punya KTP, yang belum suntik, yang takut suntik, maupun yang punya komorbid, ibu hamil, stroke, dan yang lain-lain penyakit kronis. Silakan datang ke Jakarta Utara, bawa KTP, kita vaksin dengan Pfizer. Dengan Pfizer ya, karena kalau dengan AstraZeneca pasti pada pulang lagi, nggak jadi. Tapi kalau pakai Pfizer banyak peminatnya. Ini suhunya minus 70 derajat, jadi penyimpanannya lebih sulit lagi. Kita harus mendiamkan kurang lebih 2-4 jam, jadi jam 3 subuh kalau kita mau vaksin jam 8 pagi, jam 3 subuh sudah harus keluar dari kulkasnya. Jadi dicairkan dulu, kemudian sampai di suhu 2-8 sudah mencair, masukkan lagi ke dalam suhu 2-8, biar tetap dingin. Dan ini lebih cepat rusak karena apabila sudah terbuka, maka sudah di suhu 2-8, maka itu 20 hari sudah harus selesai, sudah harus habis. Jadi tidak boleh dikeluarkan dari suhu minus 70. Kalau sudah mencair, 20 hari sudah harus selesai dipakai karena vaksinnya rusak. Beda dengan Sinovac, itu sesuai dengan expired date-nya kalau di suhu 2-8. Ini buatan dari Pfizer, kemudian dari BioNTech. Ya, jadi kita juga dapat hibah dari US. Ya, bisa selanjutnya mungkin. Yang terakhir itu Sinovac. Nah, Sinovac ini sama dengan Sinovac, tapi adalah masuk ke dalam kategori vaksin gotong royong. Ya, semuanya sama, kemudian memang interval pemberiannya lebih cepat, 21 hari sama dengan Pfizer, tapi ya efektivitasnya kurang lebih sama seperti Sinovac, kemudian gejala yang ditimbulkan pun juga sama. Tapi ini masuk dalam kategori vaksin gotong royong yang itu berbayar ya. Jadi memang suatu perusahaan jadi bukan bayar perorangan, tapi bayar melalui corporate ataupun perusahaan yang membayar untuk karyawannya dilakukan vaksinasi Sinovac. Ya. Mungkin itu terkait dengan jenis-jenis vaksin. Bisa kembali ke penyebab lain yang membuat masyarakat enggan divaksin adalah kurangnya informasi terkait dengan vaksin COVID-19 yang tadi
kemudian keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, ketersediaan vaksin, sasaran vaksin, keamanan vaksin, efektivitas vaksin, persyaratan vaksin COVID-19, hingga efek samping yang mungkin ditimbulkan setelah vaksin membuat masyarakat ragu menjalani vaksinasi. Kurangnya informasi masyarakat juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Juga keyakinan dan nilai yang dianut. Jadi ini juga salah satu penyebab orang menolak vaksin. Keyakinan agama turut mempengaruhi penolakan terhadap COVID-19. Hal itu berkaitan dengan kepercayaan nilai yang dianut, termasuk persepsi terhadap vaksinasi hingga perihal kehalalan vaksin COVID-19. Ini masih terjadi sampai saat ini pun juga. Kemudian pengaruh lingkungan, orang-orang terdekat dengan media sosial turut mempengaruhi seseorang dalam melakukan vaksinasi. Kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan vaksin, di mana ini informasi yang kurang didapat, terutama kemudian adanya gangguan fisik, kesehatan, dan kesempatan yang dimiliki. Jadi ada warga-warga kita, saudara-saudara kita yang ternyata jauh sekali lokasinya. Misalnya kalau di Jakarta Utara itu di Rowotan, Bu. Di Rowotan itu jauh kemana-mana, transportasinya jauh, kemudian untuk ke sentra vaksin pun jauh. Jadi memang informasi terkait dengan jenis-jenis vaksin dan apapun tentang vaksin mereka sangat terbatas sekali. Ya. Ya. Nah inilah gunanya mendapatkan informasi yang tepat ya dokter ya. Jadi kita harapkan dengan adanya webinar ini, pengetahuan ini, edukasi ini bisa di-share, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Harus vaksin yuk, karena ini baik, ini tidak bertentangan dengan kepercayaan ataupun ini bukan barang non halal. Nah itu kenapa kita perlu tetap mengedukasi lingkungan sekitar kita lah atau teman-teman yang lain. Nah kembali lagi. Apapun juga merek vaksinnya, sebenarnya ini adalah vaksin-vaksin yang disiapkan oleh pemerintah dan semuanya bersifat gratis kan ya dokter ya. Jadi benar-benar disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat tanpa ada pungutan biaya ya dokter ya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa keuntungan di vaksin dan juga apa kerugiannya kalau kita tidak ikut vaksinasi nih dokter? Mungkin dokter bisa bantu jelaskan? Kalau keuntungan tidak divaksin, jika tidak divaksin tidak ada keuntungan apa-apa, Bu. Malah nggak ada ya? Justru kerugian. Kerugian yang didapat karena seseorang yang tidak divaksin tidak akan terbentuk imunitas kekebalan terhadap virus COVID. Sehingga akan rentan tertular COVID-19 yang dapat menyebabkan kesakitan sampai dengan kematian. Dan tentunya akan menghambat terbentuknya herd immunity hingga rantai penularan COVID-19 tidak akan bisa diputuskan. Juga sudah keluar keputusan SK Gubernur terkait apabila ingin melakukan kegiatan di tempat-tempat umum, maka wajib sudah menunjukkan kartu vaksin. Nah, kalau yang bersangkutan belum vaksin, pasti tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun kalau masih mau berkegiatan di Jakarta ya, Bu ya, karena sudah ada SK Gubernurnya ini. Nah, ini yang kapan pelaksanaan SK Gubernurnya sepertinya sudah mulai sedikit sudah mulai dari mall, mulai dari perkantoran, akhirnya mungkin nanti akan merambah ke tempat-tempat umum sampai ke transportasi, masuk di jalanan pun nanti seperti orang tidak punya KTP, tidak punya SIM. Jadi kalau tidak punya kartu vaksin, terbatas, tidak bisa buat apa-apa atau kena sanksi. Iya, terbatas kegiatannya. Itu, Bu. Itu salah satu tindakan yang disiapkan pemerintah untuk supaya ya tujuannya nggak lain supaya semua warga sehat. Karena kalau saya divaksin, ya itu saya juga selain menjaga diri saya juga menjaga orang-orang di sekitar saya untuk tidak terpapar. Setuju yang dokter tadi katakan dengan herd immunity itu bukan ada dua cara bisa terbentuk. Yang satu yang memang sudah pernah terpapar, kemudian yang satu lagi belum pernah terpapar tapi divaksin. Nah ini tentunya keuntungannya ya tidak usah sampai
tidak usah sampai kena sakit dan ada ancaman kematian gitu. Nah, ini mungkin yang perlu lagi kita edukasi. Nah, cepatkan vaksin daripada keburu kena, malah itu lebih beresiko. Nah, baik, kita lanjutkan lagi untuk acara ini. Wah, ini menarik sekali ya dokter, waktunya udah tinggal sedikit tapi masih banyak yang kita masih mau bahas. Jadi sekarang saya akan beralih ke Pak Winarso dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Nah, tentunya di sini juga kita akan membahas tentang kerjasama Dinkes dengan Yayasan Buddha Seci Indonesia dan juga Agung Sedayu Group. Nah, terkait dengan kerjasama tersebut, Yayasan Buddha Seci sudah beberapa kali turut berpartisipasi menyelenggarakan kegiatan vaksinasi bersama-sama dengan Dinkes DKI yang awalnya waktu itu untuk kelompok lansia, kemudian untuk UMKM, dan baru ke masyarakat umum, dan sekarang malah ke anak-anak yang di atas 12 tahun. Nah, mungkin kita lihat dulu, ada lagi video-video yang sudah disiapkan yang kita saksikan. Dukungan nyata pertarungan melawan COVID-19 terus mengalir melalui berbagai pihak. Pada Selasa 13 Juli 2021, Ibu Fahira Idris, anggota DPD RI dari DKI Jakarta bersama Bapak Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI, berkenan mengunjungi sentra vaksinasi di Peak Avenue yang merupakan kerjasama Agung Sedayu Group melalui anak usaha Agung Sedayu Real Estate Indonesia atau ASRI dengan Arta Graha Peduli, Yayasan Buddha Seci, TNI, dan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi sekali yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group. Ya, sejatinya saya berharap perusahaan-perusahaan besar di DKI Jakarta ini meniru apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group, melakukan vaksinasi seperti ini. Bahkan tadi saya tanya sampai kapan selesainya, tidak ada batas waktu. Selain itu juga saya apresiasi Gubernur sudah mengadakan vaksin keliling, ya. Jadi warga di DKI Jakarta itu lebih dimudahkan. Dan hari ini juga Pak Gubernur sudah mengajak seluruh ormas ya untuk mendaftarkan anggotanya untuk divaksinasi. Jadi saya berharap masyarakat ya tidak memperdebatkan tentang vaksin. Seperti tadi Pak Nono mengatakan bahwa kenapa Singapura sudah mau membuka dirinya, kenapa Amerika sudah begitu, karena mereka sudah hampir 80-92% sudah vaksin warganya. Kita ini baru mungkin 20 ya Pak ya. Kita ini baru 20%. Jadi kita masih sangat jauh sekali dari target itu. Jadi kita berharap masyarakat yuk kita percaya ya, kita percaya dengan vaksin dan mau vaksin, dan juga saya mengajak juga seluruh perusahaan-perusahaan besar untuk juga ikut aktif mengadakan vaksinasi gratis seperti Agung Sedayu. Terima kasih. Mari bersatu lawan COVID-19. Pada hari Rabu 7 Juli 2021, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkenan mengunjungi sentra vaksinasi di Peak Avenue. Layanan vaksinasi bagi masyarakat ini merupakan kerjasama Agung Sedayu Group melalui anak usaha Agung Sedayu Real Estate Indonesia atau ASRI bersama-sama dengan Arta Graha Peduli, TNI, Polri, dan Yayasan Buddha Seci. Hingga saat ini telah turut serta membantu vaksinasi lebih dari 50.000 orang per bulannya yang juga tersebar dalam beberapa sentra vaksin lainnya. Diharapkan dengan semakin masifnya pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat luas akan membantu penekanan laju penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Bersama-sama kita berjuang bagi Indonesia. Salam sehat. Ya, baik. Sudah kita saksikan tadi dua video yang menyajikan proses vaksinasi yang kita selenggarakan di Peak Avenue. Nah, sekarang pertanyaannya ke Pak Winarso. Seperti yang tersorot di video tadi, gimana sih Pak proses kerjasamanya atau awalnya sampai bisa terbentuk kerjasama dari berbagai pihak seperti itu? Mungkin Pak Win bisa bantu jelaskan. Oke, baik. Terima kasih Bu Evelyn, Dr. Yudi, Kasudin Kes Jakarta Utara. Luar biasa penjelasannya. Kita semuanya terharu dengan tekad dan tujuannya tentunya. Baik Ibu, jadi kerjasama kami ini antara Yayasan Buddha Seci dengan Dinas Kesehatan tentunya
didorong karena adanya jalinan jodoh kita. Jadi ada jodoh cinta kasih lah Bu, karena prinsip Yayasan Buddha Seci selalu berpegang teguh pada pandangan cinta kasih seperti apa yang harus kita lakukan bersama-sama demi khususnya masyarakat Indonesia dan masyarakat luas tentunya. Hubungan kami dengan Dinas Kesehatan sudah lama sekali, apalagi tentang vaksin ini, dengan para puskesmas di daerah-daerah tertentu maupun daerah Provinsi DKI Jakarta juga sering sekali selalu berkolaborasi Bu. Dalam hal vaksin ini kita tentunya tahu bahwa mungkin vaksinasi ini semua datangnya dari pemerintah, terus juga care-nya mereka juga share kepada kita, dan kita inilah yang membantu bagaimana tenaga kerjanya, tenaga kesehatannya, berikut juga relawannya. Jadi sinergi inilah Ibu terjalin selama ini dengan Dinas Kesehatan. Seperti itu Bu. Luar biasa ya Pak. Jadi memang ini sinergi antara masyarakat dengan pemerintah dan juga dengan yayasan-yayasan seperti Yayasan Buddha Seci. Jadi kita sama-sama bergabung, sama-sama menggulung tangan, menggulung baju. Jadi mengulurkan tangan bersama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk kebaikan masyarakat semua ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak. Kemudian Agung Sedayu Group sendiri juga bergabung dengan Yayasan Buddha Seci Indonesia untuk pelaksanaannya dan juga pendataannya. Kemudian itu mungkin nanti Bapak bisa jelaskan seperti apa nih yang kerjasama yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dengan Yayasan Buddha Seci, kemudian di mana saja lokasinya, kemudian juga pelayanan vaksinasi untuk siapa, itu yang mungkin Pak Win bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bu. Jalinan jodoh dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta khususnya juga tidak terlepas dari kerjasama bareng yang selalu berturut-turut dengan Agung Sedayu Group, karena di beberapa tempat kita selalu menggelar aksi-aksi sosial, terutama di vaksin ini. Dalam kira-kira 2 bulan sebelumnya kita kan juga sudah melaksanakan vaksinasi di Big Avenue bersama-sama, kerja bareng melaksanakan sentra vaksin dengan Dinas Kesehatan plus dengan Agung Sedayu Group. Demikian juga di Mall of Indonesia ya, kita juga bareng-bareng juga, maupun di tempat-tempat lain yang khususnya kita asal berjodoh, satu visi, satu misi, satu tujuan, dengan tujuan yang baik, kenapa enggak? Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, memang seperti yang kita ketahui, sentra vaksin ya dilakukan di banyak tempat. Tidak hanya di Big Avenue saja, juga ada di Mall of Indonesia, kemudian juga ada di Harmony Exchange, kemudian juga di Rumah Sakit Arta Graha Peduli, dan banyak tempat sudah diadakan. Dan malah untuk hari-hari Sabtu dan Minggu, tim ini menjemput bola ke lokasi-lokasi tertentu, membuka sentra vaksin bisa 2.000, 1.500 dalam satu hari Sabtu atau hari Minggu ya Pak Win ya. Jadi ini luar biasa. Nah, kalau tadi kita bicara sehari 1.500, 2.000 yang kita vaksin, sudah mulai dari bulan April kemarin. Sejauh ini sudah berapa banyak orang yang mendaftar dan berhasil divaksinasi yang kerjasama antara Dinas Kesehatan, Yayasan Seci, dan Agung Sedayu Group ini? Mungkin Pak Win bisa paparkan. Baik. Jadi kerja sama kami dengan Dinas Kesehatan, terutama juga dengan Agung Sedayu Group dan beberapa instansi-instansi sosial yang lainnya, mungkin kita sampai sekarang sudah lebih dari 50 sampai dengan 60.000 Bu. Itu ya, pun per bulan. Betul. Ya, betul. Sekarang ini kita juga masih gencar terus, di mana ada celah-celah yang belum vaksin dan lain sebagainya. Kita berusaha mengupayakan bagaimana caranya bisa memvaksinasi masyarakat-masyarakat yang memang mungkin telat atau baru berpikir baru mau ikut vaksin karena udah melihat kanan kiri kena COVID dan lain sebagainya seperti itu Bu. Yang jelas kami masih berupaya keras
mengajak semua insan masyarakat khususnya di DKI Jakarta ini untuk bersama-sama ayo kita vaksin. Kayak kampanye ya Bu kita ya. Ya. Jadi tadi mungkin sesuai yang Dr. Yudi katakan. Dr. Yudi bilang siapa lagi yang mau divaksin? Karena sudah 105% ya. Itu juga kita alami di sentral vaksin kita sekarang kita umumnya mayoritas yang kita vaksin adalah vaksin kedua. Ya, entah itu dari Sinovac kemudian atau juga AstraZeneca. Tapi kita juga tetap membuka untuk vaksin yang pertama. Mungkin kan ada yang memang kemarin terhalang, terkendala, habis terpapar. Mungkin harus tunggu satu waktu baru boleh vaksin. Nah ini sekarang kita tetap membuka setiap hari di Pick Venue untuk pendaftaran untuk yang vaksin pertama. Jadi ya buat Bapak Ibu, teman-teman yang di sini yang mungkin kalau ada keluarganya, teman atau diri sendiri yang belum divaksin karena kemarin satu dan lain hal, ini bisa segera mendaftar di Pick Venue ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, kembali lagi saya ada pertanyaan lagi nih. Berapa lama jangka waktu yang untuk semuanya nih supaya selesai vaksinasi ini? Baik Bu. Kalau harapan kami adalah secepatnya Bu. Paling tidak seluruh Jabodetabek itu semuanya sudah tervaksin. Ini karena kita bicaranya se-Jabodetabek menghadirkan juga Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta juga gitu kan. Nah, jadi paling tidak se-Jabodetabek ini kita akan berupaya bersama-sama dengan solidaritas yang mempunyai jiwa sosial. Ayo bareng-bareng kerja bareng dengan yang lainnya bagaimana caranya untuk mengentaskan semua dan terbebas dari wabah COVID-19 ini. Ya, mungkin yang seperti tadi sebelumnya kita sudah bincang-bincang juga dengan Dr. Yudi, terbukti dengan Jakarta sudah mencapai target, bahkan melebihi target. Dan itu juga mungkin merupakan salah satu alasan kenapa beberapa waktu belakangan ini kasus positif di Jakarta cenderung menurun jauh. Jadi salah satunya dokter ya karena memang sudah divaksin. Ya gitu ya dokter ya. Baik, kita mungkin lanjut lagi ke tema berikutnya, masih ke Pak Winarso. Ya. Untuk proses pelaksanaannya, sistemnya nih seperti apa ya Pak? Ya mungkin bisa dijelaskan sedikit alurnya dari mulai mendaftar, kemudian memasukkan data, atau mungkin Pak Win bisa sampaikan seperti apa prosesnya Pak? Oke Bu, jadi prosesnya pertama-tama kita tentunya sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat sekitar atau sasaran kita. Mungkin kalau seperti di mall, kita tentunya kerja bareng dengan pihak-pihak tenant maupun masyarakat sekitar maupun masyarakat yang lain yang masih belum juga melakukan vaksinasi. Setelah itu kita fasilitasi mungkin dengan melalui seperti aplikasi tiket.com, berikut juga tentang dari tingkat RT maupun tingkat RW dan sebagainya. Pendataannya seperti itu semuanya nanti kita kumpulkan dan kita juga input bareng ya, tentunya dengan pikirnya pihak Dinas Kesehatan karena kita selalu kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan maupun dengan TNI, kita juga pakai pikirnya TNI, demikian juga dengan Polri, kita juga pakai pikirnya Polri. Setelah itu terselesaikan dan terdata semua di Peduli Lindungi, sudah tercatat itu semuanya, tinggal pelaksanaannya. Pelaksanaannya tentunya orang datang, tentunya kita verifikasi data. Setelah verifikasi data, kita semuanya masuk ke screening tentunya ya, screening itu sangat penting sekali. Setelah adanya screening, kita lanjutkan ke penyuntikan vaksinasi. Setelah penyuntikan vaksinasi, kita lanjutkan lagi ke pintu yang namanya observasi, Pak. Observasi. Nah, setelah observasi, mereka tentunya kita sediakan tempat khusus untuk tanya jawab, Bu. Mungkin mereka perlu penjelasan bahwa Pak,
setelah ini setelah vaksin ini saya harus makan apa. Terkadang orang masyarakat yang memang benar-benar tidak tahu apa-apa, mungkin perlu penjelasan itu, Pak, harus istirahat apa gimana, harus ngapain dan lain sebagainya. Ini perlu suatu penjelasan khusus sehingga masyarakat memang benar-benar terlayani, nyaman dan yakin bahwa divaksin itu adalah jalan terbaik untuk terlepas daripada COVID-19. Demikian, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa penjelasannya. Dan memang saya saksikan sendiri teman-teman ya tetap di dalam grup Agung Sedayu ada beberapa unit yang sudah selesai, yang sudah ada pengelolanya. Itu saya melihat memang pengelola menghubungi RT RW setempat untuk yuk kita vaksin, yuk kumpulkan data, yuk nanti kita ke sini. Nah, itu memang sosialisasi itu saya saksikan sendiri dilakukan. Jadi memang program ini baru bisa berhasil kalau seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat. Nah, kembali lagi, ini masih banyak pertanyaannya. Topik kita hari ini memang luar biasa menarik karena merupakan satu edukasi ya, informasi yang kita perlukan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ini ke Dr. Yudi. Jadi masih ada pertanyaan, sejauh ini dalam proses pelaksanaan vaksin, adakah kendala atau peserta yang gagal divaksin? Nah, ini kenapa nih, dokter? Kenapa bisa ada yang gagal atau ada kendala apa? Monggo, dokter, tolong dijelaskan. Jadi pada saat screening ataupun pemeriksaan di awal, memang ternyata peserta vaksin memiliki komorbid ataupun faktor lain yang tidak bisa diberikan vaksin. Sehingga terjadi penundaan vaksinasi. Misalnya punya penyakit bawaan, nah ini sebenarnya bisa divaksin. Si pelaksana vaksinasi bisa memberikan vaksin apabila yang bersangkutan membawa surat keterangan dari dokter spesialis ataupun yang biasa merawatnya. Kita bisa memberikan vaksinasi. Tapi kalau tidak membawa surat apa-apa, nah ini kita takut terjadi kejadian yang tidak diinginkan pada saat vaksinasi. Kemudian ada keadaan-keadaan, misalnya keadaan demam, sebagai penyintas yang kurang dari 3 bulan. Kenapa penyintas dari kurang 3 bulan ini ramai sekali nih pertanyaan, kenapa penyintas 3 bulan tidak boleh divaksin? Bisa divaksin, kata saya bisa divaksin, tapi efektivitas vaksin yang diberikan itu sangat berkurang sekali. Kenapa? Karena orang yang sebagai penyintas kurang dari 3 bulan itu antibodinya lagi tinggi-tinggi sekali. Jadi kalau dimasukkan kuman yang dilemahkan, tidak ada yang terbentuk di situ. Akhirnya nol, seperti mubazir lah, divaksin tapi nol, nggak ada apa-apanya, tidak menghasilkan apa-apa. Nah ini mungkin jangan sampai mubazir, karena setelah 3 bulan baru terjadi penurunan imunitas ataupun antibodi pada orang tersebut, baru kita tambahkan dengan vaksin sehingga antibodinya meningkat kembali. Usia kurang dari 12 tahun, ternyata ini belum ada penelitian. Yang baru itu di luar negeri memang sudah beberapa yang menggunakan Sinovac, anak usia 5 tahun ke bawah, 3 tahun ke atas, itu bisa. Kemudian Moderna juga pernah diberikan di atas 3 tahun, tapi tidak dilanjutkan. Nah ini. Kemudian ada penyakit-penyakit alergi terhadap vaksin yang akan diberikan. Nah ini kita takutkan di lapangan. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya prinsipnya pemerintah siap untuk menyehatkan seluruh masyarakatnya, seluruh warganya, dengan program vaksinasi ini. Cuma memang ada batasan-batasan tertentu ya dokter ya, kalau belum 3 bulan untuk penyintas jangan dulu karena itu malah tidak efektif gitu kan, atau ya ada penyakit-penyakit tertentu. Nah tadi dokter sudah sampaikan juga malah ada Pfizer dengan Moderna yang sekarang ini malah disiapkan untuk yang komorbid gitu kan. Ya mungkin ya Bapak Ibu di sini bisa bantu menyebarkan informasi ini. Nanti bisa menghubungi kita punya sentra vaksin di PIK ataupun langsung ke timnya Dr. Yudi di Dinkes ataupun juga mungkin melalui Yayasan Buddha Seci ya Pak Minarso ya. Jadi untuk komorbid ini ada kesempatan bagus nih, mau Moderna ataupun mau Pfizer ya dokter ya. Di DKI melalui Jaki Bu. Maaf ya. Jadi bisa daftar melalui Jaki. Silakan masukkan komorbid apa yang ada di situ, silakan pilih vaksinnya.
Kalau tidak sesuai, pilih lagi vaksin yang lain. Ya, sampai ketemu vaksinnya. Luar biasa ya. Luar biasa. Pemerintah luar biasa ini. Baik. Kita lanjutkan lagi. Dokter, masih ada pertanyaan lagi. Jadi, mungkin ada masukan. Jadi kalau ada kondisi peserta yang mau tahu lebih lanjut tentang vaksin ataupun efek sampingnya, kemudian apa juga yang harus dilakukan sebagai antisipasinya. Nah, langkah-langkah ini mungkin dokter bisa bantu jelaskan. Ya. Yang perlu diperhatikan sebelum vaksin yaitu jangan menerima vaksin lain dalam waktu bersamaan. Dalam waktu 14 hari terakhir, kemudian siapkan obat penahan efek samping. Yang paling umum adalah sakit nyeri pada lengan, demam, dan sakit kepala. Ini obat anti nyeri sebagai antisipasi yang bisa dilakukan sebelum menerima vaksin. Ya. Oke. Kemudian ini yang untuk persiapan-persiapannya ya dokter ya. Ya, kemudian ya multivitamin untuk meningkatkan imun, makan makanan yang bergizi, ya, sama pakaian yang nyaman pada saat divaksin. Jangan perut kosong aja, nggak boleh ya dokter? Iya, kalau bisa sudah. Kemudian ya ini pakaian juga Bu ternyata mengganggu juga pada saat pelaksanaan. Kalau yang mau vaksin, tolong pakaiannya memang sudah disiapkan gampang menaikkan lengan atasnya atau membuka lengan atas sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ya. Nah, tidur yang cukup dan juga kalau ada penyakit tertentu ya mesti membawa surat dari dokter yang merawat, gitu aja. Ya, terima kasih. Makanya kenapa semua dilakukan benar-benar hati-hati dan terukur ya dokter. Saya pernah dengar si orang, kenapa sih mau vaksin aja mesti ditanya, mesti di screening ini itu, mesti ditensi, dan karena nggak lolos screening itu menjadi gagal vaksin. Nah itu beberapa komplain yang seolah-olah dipersulit, padahal itu bukan dipersulit, untuk kebaikan bersama juga ya dokter ya. Jadi di sentra vaksin Vic Avenue salah satu yang sedikit sekali ditunda Bu. Kata-kata divaksin semuanya. Karena saya sudah bilang Pak Win, daripada komorbid misalnya tensi tinggi terkena COVID, kita akan siapkan ICU. Lebih baik divaksin aja. Kalau kondisinya masih bisa jalan ke sentra vaksin. Karena biasanya sangat subjektif sekali penilaian tensi menggunakan tensi digital itu. Jadi tergantung alatnya, apakah tinggi, kita mesti cross check yang benar-benar dia memang punya darah tinggi atau tidak. Kecuali memang punya riwayat darah tinggi. Itu saya jumpai dokter. Memang kadang-kadang peserta vaksinnya itu stres sendiri. Jadi wah tensinya bisa tinggi sekali, ketakutan sendiri. Tapi setelah dokter di sana bilang, Ibu, Bapak duduk dulu tenang-tenang setengah jam, kembali lagi ya. Itu tensinya sudah normal. Jadi memang, jadi dokter Yudi benar sih. Kalau hari itu memang langsung disuruh pulang, ditunda Bu, yang buru ditunda. Dia kehilangan kesempatan, bisa ada potensi terpapar ya dokter ya. Terkadang baru ketemu dokter aja kita bisa takut, bisa darahnya naik Bu. Iya, kadang-kadang sakit langsung sembuh Bapak. Ya, ini kemudian ada satu lagi pertanyaan untuk ke Pak Win nih, untuk panitia pelaksana seperti dokter, bagian admin, dokter ini mungkin maksudnya nakesnya, kemudian bagian admin dan lain-lainnya, apakah dari Dinkes semua atau dari mana nih Pak? Kolaborasi dari mana atau bagaimana? Ya Bu, kita menyadari bahwa teman-teman dari Dinas Kesehatan juga tenaganya terbatas Bu, karena khususnya puskesmas ini juga melayani masyarakat, bahkan sampai ke RW dan ke RT. Tentunya tenaganya akan habis Bu kalau semuanya dari Dinas Kesehatan. Nah, berpandangan dari hal itulah kami Yayasan Bunda Seci juga mensupport tenaga kesehatan Bu, tentunya, dan relawan-relawannya juga. Demikian juga seperti kita lakukan dengan Agung Sedayu, kami juga dibantu semua tenaganya di Agung Sedayu, administrasinya, dari segi pencocokan data, dan lain sebagainya juga teman-teman Agung Sedayu juga bantuin. Intinya kolaborasi bareng-bareng lah Bu, yang serba happy gitu Bu, tapi bermakna.
Ya, betul. Ya, memang dari kantor dari Agung Sedayu kita menurunkan relawan-relawan yang nonstop dari awal bulan April itu tiap hari terus terlibat bersama-sama dengan Dinkes, dengan instansi lainnya dan juga dengan Yayasan Buddha Seci untuk gimana ya, yuk biar kita program vaksinasi ini berhasil. Nah, kita juga tahu nih ya, kalau vaksinasi itu bukan obat antivirus. Jadi bukan begitu kelar divaksin, kita kebal. Tapi enggak, tetap protokol kesehatan itu tetap harus dilaksanakan. Karena walaupun sudah divaksin ya dokter, tetap kemungkinan terpapar itu bisa ada kan ya dokter ya. Nah, jadi mungkin ini dokter bisa jelaskan tindakan apa yang setelah vaksinasi dilakukan, yang harus dilakukan mungkin dari mulai pola makan, pola hidup ataupun bagaimana lah supaya vaksin ini bisa optimal di tubuh kita. Mungkin Dokter Yudi bisa bantu jelaskan dokter. Ya, jadi kalau ada yang menanyakan bagaimana agar vaksin bisa bekerja dengan baik, ini yang perlu diperhatikan setelah vaksinasi adalah tetap di tempat untuk observasi setelah disuntik, itu bisa 15-30 menit. Bertujuan untuk mengetahui ada reaksi alergi atau efek samping lainnya. Kemudian cari tahu tanggal kedua vaksin. Jadi kita harus kenal, misalnya kita vaksin Sinovac 28 hari, AstraZeneca 12 minggu, kemudian Moderna 28 hari, kemudian Pfizer 21 hari. Nah, ini harus kenal dan biasanya harus dibaca kartu vaksinnya. Ini juga untuk meningkatkan efektivitas vaksin. Kemudian sampai di rumah mungkin ada efek samping macam-macam berbeda-beda di setiap orang. Ini bisa timbul 1 sampai 3 hari dan kemudian bisa hilang. Tapi bisa diberikan dengan obat penahan sakit seperti paracetamol ataupun obat-obat lain anti nyeri. Minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup. Kemudian rawat lengan yang disuntik. Lengan disuntik biasanya merasa pegal, kemudian agak sedikit bengkak. Untuk menguranginya dengan mengompres dengan handuk dicelupkan dengan ke air dingin. Kompres secara rutin untuk meredakan bengkak pada lengan. Kemudian tetap lanjutkan protokol kesehatan. Sudah divaksin bukan berarti Anda kebal dari infeksi COVID-19, namun antibodi di tubuh akan siap terhadap menghadapi virus COVID-19. Selain itu, antibodi baru akan terbentuk 2 minggu setelah menerima vaksin. Oleh karena itu, Anda tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya harus tetap menggunakan masker, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir, dan juga menjaga jarak, jauhi kerumunan, serta hindari keluar rumah jika tidak benar-benar diperlukan. Itu, Bu. Oke, baik. Nah, dokter, kita juga suka sering membaca atau mendengar istilah KIPI. Jadi ini efek samping setelah pasca imunisasi. Nah, kemudian pertanyaannya, jika efek samping tersebut timbul, itu apa yang harus kita lakukan nih, dokter? Jadi yang efek samping, beberapa efek samping yang timbul berbeda-beda di setiap orang karena adanya masuknya materi genetik virus ke dalam tubuh otomatis akan menimbulkan reaksi dalam tubuh itu sendiri. Ini bisa timbullah panas, kemudian nyeri, pegal itu tapi akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 1-3 hari. Jadi tidak usah khawatir terhadap efek samping yang ditimbulkan. Karena itu memang reaksi tubuh terhadap sesuatu yang mungkin yang asing bagi tubuh, sehingga tubuh harus adaptasi dulu dengan membentuk antibodi atau penangkal terhadap benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga mengenali apa itu benda asing yang di dalam tubuh, yaitu adanya antibodi yang sudah kenal dengan virus tersebut, Bu. Oke. Nah, jadi dan biasanya dokter sampai rumah pun kalau masih ada yang dirasakan tidak enak masih bisa mengkontak dokter yang memvaksin ya, dokter ya. Jadi bisa ditanyakan ini saya kok mual gitu, ataupun saya kok demam. Nanti mungkin disarankan tindakan-tindakan atau obat apa yang harus dikonsumsi ya, dokter ya. Ya, di kartu vaksin semuanya sudah tercantum call center dan nama dokter yang biasanya ada di situ, call center puskesmas ataupun rumah sakit.
Ya, itu dari ada 1-2 karyawan Agung Sedayu yang juga mengalami alergi. Itu juga kami alami dan langsung kami telepon dokter yang sebelumnya memvaksin. Dan itu dikasih tahu tindakan-tindakannya seperti apa. Nah, kembali lagi ini juga ada beberapa kasus yang sudah divaksin 2 kali tapi tetap terpapar. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan kenapa bisa ada kejadian seperti itu, dokter? Tadi seperti yang saya sampaikan, masyarakat yang divaksin masih bisa terkena COVID-19 itu karena antibodi baru akan terbentuk 2 minggu setelah menerima vaksin. Oleh karena itu tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi bukan berarti setelah vaksin tidak akan pernah kena COVID. Ternyata antibodinya yang belum terbentuk. Banyak sekali kita lihat habis vaksin pada saat observasi kongko-kongko nongkrong makan bareng akhirnya kena COVID itu di situ, Bu. Ya, itu yang sebenarnya yang suka ada salah kaprah ya istilahnya dokter ya. Dipikir begitu vaksin selesai malam nongkrong gitu kan. Padahal antibodinya juga belum terbentuk gitu. Nah, ini yang sudah terbentuk pun tetap harus prokes ya dokter ya, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Iya. Ya, baik. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan supaya imun tubuh kita ini tetap terjaga selain dengan vaksinasi? Jadi kita di kesehatan itu punya istilah namanya perilaku cerdik. Nah, perilaku cerdik ini sebenarnya sudah dijalankan oleh Pak Winarso nih, Bu. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Ya. Kemudian enyahkan asap rokok. Rajin aktivitas fisik, diet yang sehat dan seimbang, serta istirahat yang cukup dan juga bisa mengelola stres. Wah, cerdik ya ini dokter, cerdik. Iya, cerdik. Ini saya lihat Pak Winarso sudah jalankan semua ini, Bu. Ya. Memang ini bagus banget ini yang terakhir sulit sekali, Dok. Wah, kelola stres ya. Kelola stres itu yang memang tidak mudah. Mestinya kita bicara-bicara seperti ini, webinar seperti ini, ya otomatis stresnya bisa sedikit lebih baik kita kelolanya. Ya. Kemudian masih ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana membangun atau meningkatkan imun bagi mereka yang sudah terpapar COVID agar bisa survive, agar bisa bertahan? Nah, mungkin dokter bisa jelaskan. Memang dampak dari post-COVID, saya juga pernah mengalami kena COVID, Bu. Tahun lalu, bulan Juni, itu saya rasakan dampak 3 bulan sampai 6 bulan setelah kena itu masih terasa, Bu. Yaitu masih berat napasnya, kemudian jalan pun masih berat. Aktivitasnya sudah terbatas sekali. Saya nggak bisa lari cepat juga udah ngos-ngosan. Memang kalau yang sudah pernah terpapar COVID seperti itu. Tapi bisa dicoba dengan misalnya berjemur di sinar matahari, terutama pada pukul di atas jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi bukan berjemur pagi hari. Jemur pagi hari hanya untuk bayi. Ya. Kemudian makan makanan kaya nutrisi hingga mengurangi gula. Nah, ini yang susah ini menghindari gula. Ya. Kemudian tetap beraktivitas dan olahraga sesuai kemampuan. Minum multivitamin yang mengandung vitamin C, D, E, D, dan zinc. Zinc ini zat besi ya. Jadi ini zinc ini penting sekali untuk memperbaiki aliran darah kita. Kemudian kenapa C, D, dan E, dan D ya? Inilah yang vitamin-vitamin yang memang ternyata mampu meningkatkan imunitas kita. Kemudian konsultasi ke dokter biasa kalau ada pun keluhan-keluhan. Ya. Nah, dokter ini dokter jangan bosen ya, walaupun ini memang waktunya sudah lewat lama, ini 15 menit, tapi pertanyaannya masih banyak, dokter. jadi cukup detail pertanyaannya, cuma saya pikir memang sudah panggilan lah buat dokter menjawab ini semua, karena memang dokter ahlinya. Nah, ada pertanyaan lagi, makanan atau minuman apa yang bisa meningkatkan imunitas kita, serta perilaku apa yang sebaiknya kita jalani supaya imun kita tetap terjaga nih? Jadi kalau saya sih jawabnya saya makanan yang enak-enak gitu. Cuman tidak ilmiah jawaban itu. Di sini memang ada katanya itu germas ya, Bu ya. Germas itu
kita tadi cerdik, sekarang germas. Ada kampanye makan buah dan sayur yang memberikan informasi betapa besarnya manfaat dan kenapa harus makan buah dan sayur setiap hari. Karena kita harus memahami pentingnya kenapa harus makan buah dan sayur setiap hari, dan dampak akibat kurang makan buah dan sayur untuk kesehatan tubuh, misalnya masalah BAB, peningkatan risiko penyakit tidak menular, jantung, ginjal, dan lain-lain, serta tekanan darah tinggi yang apabila kurang makan makanan yang berserat. Ini yang harus kita jalani selama ini. Jadi junk food, kemudian fast food itu kemungkinan harus dihindari sesegera mungkin sebelum terlambat. Iya. Jadi sebenarnya makanan sehat lah, sayur, buah, jangan hindari junk food lah dokter ya. Itu bisa membantu banyak ya. Baik. Kemudian kita akan masuk ke tahapan berikutnya tentang perilaku masyarakat terhadap program vaksinasi nasional. Kalau tadi udah nanya-nanya ini supaya kalau COVID mesti bagaimana, pencegahan dan juga kalau terpaksa terkena seperti apa. Sekarang kita kembali ke tentang vaksin. Bagaimana mengarahkan masyarakat yang tidak mau atau takut untuk divaksin? Jadi, nah ini dokter mungkin bisa. Ya. Masyarakat agar mau divaksin, kita menyusun strategi komunikasi untuk menyediakan informasi mengenai vaksin COVID yang akurat, dipercaya, konsisten melalui berbagai pilihan saluran komunikasi, sehingga memudahkan para pelaku komunikasi edukasi, petugas lapangan, dan fasilitator masyarakat untuk melaksanakan tugas mereka dalam membantu menyebarluaskan informasi penting tentang vaksinasi COVID. Ini berdasarkan informasi yang sesuai dengan standar dan protokol terkini. Ini untuk mempermudah akses pelayanan vaksinasi, kemudian memberikan pendidikan ke masyarakat terkait pentingnya vaksinasi, misal sertifikat vaksinasi diperlukan untuk penerbangan, kegiatan-kegiatan di tempat-tempat umum, dan lain-lain. Ya, itu kalau saya tidak salah baca kemarin, mulai 28 Agustus semua moda transportasi harus menggunakan kartu vaksin. Sertifikat vaksin harus ditunjukkan ya, dokter ya? Iya, benar Bu. Iya, baik. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, ini lebih ke langkah apa yang sebaiknya yang dilakukan supaya program vaksinasi nasional ini bisa cepat terselesaikan. Mungkin untuk DKI sudah 100% sekian, tapi ya untuk seluruh Indonesia lah. Ini mungkin dokter bisa sampaikan. Ya. Kalau sampai saat ini saya lihat memang di daerah itu memang belum secepat di DKI karena memang masih tersentral-sentral Bu. Itu sama seperti di DKI waktu di awal-awal vaksinasi, yaitu melakukan vaksinasi di sentra vaksin sehingga terjadi banyak sekali penumpukan. Tapi pada saat ini di DKI melakukan percepatan. Bagaimana kita lakukan mapping dalam 2-3 hari sampai tingkat RW, kemudian kegiatan serbu vaksin di tingkat RW. Jadi bagian lapis yang paling bawah kita lakukan vaksinasi di balai-balai warga. Kemudian antar jemput sasaran vaksin, menambah tenaga admin di luar sektor kesehatan, kemudian puskesmas dan RSUD gini tetap membuka dosis 1 dan 2, kita tetap layanan. Puskesmas membuka layanan juga di hari Sabtu, Minggu, sampai dengan malam hari. Kolaborasi dengan TNI, Polri, mendekatkan pelayanan vaksinasi ke masyarakat di pos RW, EPETRA, balai warga, tempat ibadah, pasar, tempat umum, vaksinasi keliling, karena Jakarta Utara adalah yang selain Provinsi DKI, Jakarta Utara memiliki mobil vaksin keliling yang siap dipanggil siapapun yang butuh, RW-RW ataupun tempat-tempat yang butuh. Kemudian stikerisasi, nah ini yang terbaru di bulan Agustus, di mana warga yang sudah divaksin rumahnya akan kita tempelkan stiker di mana tertulis di situ penghuni rumah Jadi penghuni rumah ini sudah divaksin. Saya berikan contohnya seperti ini. Mungkin bisa dilihat penghuni rumah ini sudah divaksin. Ini ditempel, salah satunya di rumah saya sudah ditempel. Ya. Saya barusan mau minta, dok. Rumah saya semua sudah divaksin, cuma belum ditempel. Siap, dikirim. Siap. Semua sudah lengkap. Ya. Kemudian, Monep pencapaian vaksin
para lurah dan cakupan vaksinasi melalui vaksinasi wilayahnya yang masih rendah ya. Ini kita selalu setiap 2 hari sekali DKI itu, Bu. Kalau rendah langsung dipanggil Pak Gubernur untuk paparan kenapa rendah. Ya, itu berat sekali beban lurah ini. ya itu. Ya, memang Pak Gubernur dan tim dan jajarannya luar biasa ya. Jadi ya itu sampai 100% lebih itu kerja keras semua tim ya, Dokter ya. Ya. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Ini ke Pak Winarso, kontribusi apa saja yang Agung Sedayu Group dan Yayasan Buddha Suci Indonesia lakukan guna tercapainya target vaksinasi nasional? Baik, terima kasih Bu. Kontribusi kami selama ini, sekarang ini kami sedang berupaya untuk membantu terutama masyarakat yang terdampak PPKM ya Bu. Sekarang ini kita lagi berbagi beras di beberapa daerah-daerah, khususnya di ibu kota juga dan Jabotabek untuk pembagian beras. Demikian juga dalam hal penanganan COVID juga kami telah mendistribusikan oksigen konsentrator juga ke rumah sakit umum dan beberapa rumah sakit yang sangat perlu sekali. Demikian juga kalau target vaksinasinya tetap kita akan mensosialisasikan dan berusaha menyisir bersama-sama dengan Agung Sedayu dan kawan-kawan semuanya titik-titik mana yang perlu adanya vaksinasi kembali yang supaya kita bisa mengkoordinasikan lebih lanjut. Gitu sih Bu. Terima kasih. Ya tentunya Yayasan Buddha Suci ini sendiri itu banyak menaungi perusahaan-perusahaan yang banyak karyawan-karyawannya puluhan ribu, ratusan ribu. Gitu. Nah tentunya dengan adanya enforcement atau ya himbauan enforcement atau apalah yang vaksin gitu. Nah itu mungkin bisa kita dari perusahaan-perusahaan ini bisa terus menggerakkan itu semua. Betul. Supaya vaksinasi nasional tercapai ya Pak Win. Betul. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Waktunya memang sudah molor panjang sekali karena memang materinya menarik dengan adanya Dr. Yudi yang luar biasa. Yang penting jangan lupa ini Bu, cerdik dan gemas. Ya, tapi ini sebelum pertanyaan yang terakhir, saya ingatkan Bapak Ibu peserta di sini jangan kemana-mana dulu karena nanti sesi tanya jawabnya akan berhadiah voucher untuk lunch buffet di Haris Vertu untuk 2 pemenang. Nah, ini kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ke Pak Winarso. Kedepannya, apakah Yayasan Buddha Suci bersama Agung Sedayu Group dan Dinkes akan membuat program tambahan terkait menyikapi tanggapan masyarakat akan program vaksinasi nasional ini? Mungkin Pak Win, silakan Pak Win. Ya, menyikapi tanggapan masyarakat yang cukup dinamik, mungkin kami masih berusaha untuk mengolah data yang ada, sehingga kami bisa lebih baik dalam mencanangkan program yang akan kami jalankan di program vaksinasi nasional nantinya, Bu. Jadi kami olah dulu, kami tentukan referensi-referensi yang terbaik dan lain sebagainya, baru nanti kita tentukan apa yang lebih baik untuk melakukan atau melanjutkan program ini. Baik, yang pasti Yayasan Buddha Suci Indonesia bersama Agung Sedayu Group dan perusahaan-perusahaan lainnya siap ya Pak ya untuk selalu mendukung program pemerintah ya. Siap baik, Bu. Terima kasih. Nah mungkin dari Dr. Yudi mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita menutup bincang-bincang kita ini dengan sesi tanya jawab. Sudah Bu. Ya baik, terima kasih dokter. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ada banyak sekali pertanyaan, cuma memang kita ada keterbatasan waktu, jadi ada dipilih dua penanya yang nanti akan masing-masing mendapatkan voucher, 1 voucher untuk 2 orang. Jadi ini 2 pemenang mendapat 2 voucher yang tentunya untuk 4 orang untuk makan lunch di Haris Vertu yang adanya di Harmony Exchange. Baik, saya masuk ke pertanyaan yang
Kayaknya ini untuk Dokter Yudi, dari Ibu Prita. Sekarang saya hamil 35 minggu. Apakah perlu vaksin atau tunggu lahiran? Sebelumnya pas hamil 6 minggu, saya pernah kena COVID. Nah, ini gimana nih dokter? Ibu Prita. Boleh vaksin, Bu? Hamilnya 35 minggu, Dok. Ya, di atas 13 minggu. Ya, ada di atas 13 minggu boleh divaksin. Jadi vaksinnya Pfizer, Moderna maupun Sinovac. Ini waktu 6 minggu sudah kena COVID. Sekarang kan 35 minggu, udah aman lah ya, udah 29 minggu ya. Oke, berarti Bu Prita nanti boleh langsung vaksin yang Pfizer. Ini dan juga Ibu Moderna boleh. Sudah kena boleh ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Freddy Fatmawati. Dengar kabar kenapa vaksin Sinovac tidak bisa pergi ke Mekah, kalau AstraZeneca boleh, Pak Dokter, apa perbedaannya? Ya, ini kan pengakuan ataupun legalitas dari WHO. Jadi kita sertifikat diakui atau tidak oleh WHO. Kalau belum diakui, ya memang sampai saat ini Sinovac masih dalam proses pengajuan untuk bisa diakui oleh WHO. Nah, sedangkan vaksin yang lain sudah diakui, AstraZeneca, Moderna maupun Pfizer maupun yang lain-lain. Tapi untuk Sinovac sampai saat ini masih dalam masa-masa proses terus, Bu. Oke. Berarti memang tergantung dari WHO ya. Iya. Jadi dan memang mayoritas penduduk Indonesia sudah divaksin Sinovac karena memang kita mulai sudah lebih dulu ya dokter ya. Jadi sudah sementara negara lain belum terlalu gencar vaksinnya, kita sudah mulai dengan Sinovac ya dokter ya. Jadi itu pun tentunya dalam rangka ya yang penting menyehatkan dulu masyarakat, baru untuk tujuan berikutnya kita akan kelola lagi begitu ya dokter ya. Nah, baik, ini kan voucher untuk buffet lunch di Haris Fair 2. Kemudian waktunya sudah lebih 30 menit dari yang harusnya kita siapkan waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan mendengarkan webinar ini, menghadiri webinar ini dan mendengarkan juga. Dan ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti admin bisa tolong catat dan ditanyakan ke dokter ataupun ke Pak Winarso di luar sesi tanya jawab webinar ini. Ada yang menarik, Bu. Kembali. Ada yang menarik satu. Kalau kita sudah tercapai herd immunity, apakah bisa mengadakan konser perkawinan lomba? Wah, ini saya ingat Pak Win nih kalau udah konser nih. Anak band. Nah, jadi marilah kita lihat Liga Inggris sekarang. Liga Inggris itu nggak ada yang pakai masker satupun. Kemudian Liga Italia, Liga Spanyol yang sudah berlangsung di TV media itu semuanya tidak ada yang pakai masker penontonnya. Kenapa? Karena sudah lebih dari 70% penduduknya divaksin. Nah, kalau kita pun sudah tercapai lebih dari 70%, mungkin ya memang tidak perlu pakai masker. Ada pelonggaran-pelonggaran ya dokter ya? Iya, ada pelonggaran-pelonggaran yang akan disiapkan ya? Yuk. Yang mau vaksin, kalau memang kangen dengan konser ya Pak Win, ataupun nonton bola. Vaksin dulu ya? Vaksin dulu. Iya, baik. Nah, mudah-mudahan ada yang lainnya bisa dijawab langsung di sini, dokter. Nah, ini vaksin booster Moderna akan diadakan dan vaksin Pfizer di. Ya. Silakan, dokter. Ya, Moderna sampai saat ini vaksin boosternya hanya untuk nakes, Bu. Kemudian dan AstraZeneca yang boleh digunakan nakes, ya. Setelah nakes. Booster ketiganya, kalau ada nakes yang menggunakan AstraZeneca, tetap nakes itu akan mendapat Moderna sebagai booster, Bu. Jadi untuk booster ini tidak bisa seperti vaksin-vaksin dipikir yang lain, karena harus mendaftar melalui Kemenkes untuk mendapatkan tiket untuk divaksin booster.
Jadi kalau belum dapat tiketnya tidak akan bisa untuk divaksin gitu. Ya, khusus yang booster ketiga ya, dan sampai saat ini memang masih diprioritaskan untuk nakes ya dokter ya. Ya. Jadi ya tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan mendapatkan, tapi memang belum dischedule-kan ya dokter, belum terschedule gitu ya. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Minarso dan terutama untuk Dr. Yudi yang di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk tanya jawab ini. Sangat berterima kasih dan saya yakin edukasi ini benar-benar bermanfaat untuk kami semua. Untuk saya pribadi juga menyampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, bangga sebagai warga negara Indonesia khususnya DKI Jakarta yang sudah lebih dari 100% tervaksin. Semoga kita bisa sama-sama bekerja sama, juga tidak hanya Jakarta saja, kemudian ke daerah-daerah penyangga lainnya dan akhirnya ke seluruh Indonesia. Besar harapan kami kita semua bisa melewati pandemi ini dengan selamat dan Indonesia akan semakin baik. Terima kasih banyak Pak Win, Dr. Yudi sangat terima kasih, Bapak Ibu semua. Selamat siang, selamat sore. Kita jumpa lagi di bulan depan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yudi. Bu Evelyn. Terima kasih.